apa apa terkait dengan AI dalam pembelajaran gitu. Nah, sekarang sekalian saya sambil nyapa. Hmm, Siapa yang mau ke atas dulu? Satu, satu. Ya, ya. Nah, saya lagi buka anu apa uploadan kalian mengenai apa tips dan triknya gitu ya. Sekarang saya cek dulu apakah ada nambah atau belum nih. Terakhir itu ada 26. Sekarang 34 ya. Iya, ya. Jilpa, kalau makannya belum selesai makan dulu ya. Ya, ya. Jadi terakhir itu ada 30 berapa nih? Oke, 40 orang ya. 40 orang. Nah, oke, saya sudah share screen ya. Nah, di sini ada cara menambahkan subtitle otomatis menggunakan AI Fit IO ya. Jadi ini ada beberapa ya yang menggunakan apa namanya tadi AI ya. Lagi nih, mengubah tampilan Microsoft Edge.
Oke, baik. Nah, menjadi sebuah tayangan ya. Jadi karena ini di saya angkat nih. Oke. Tips. Oh, iya. Nanti yang lewat dari sini dikuranginnya bukan 10 lagi, 12, 13 terus. Jadi jangan telat ngerjain tugas ya. Tandain. Ini juga ya, baik. Kita coba ya. Kita lihat. Nah, sambil saya bahas. Kurang bagus. Saya, Hadir ya udah. Ustadz. Ya udah, sekarang kamu coba. Kita gimana sih caranya tuh menambahkan subtitle otomatis melalui AI apa? Aplikasi apa tadi namanya? IOI. Coba kamu peragain Belum saya. Oh, sekarang. Ustadz videonya. Jangan nonton, kamu peragain. Saya, Kamu udah nonton kan tipsnya kan? Ya, peragain yang kamu kerjain apa video. Kamu punya. oke, saya Peragain. tunggu.
Saya bukan butuh nonton videonya yang bikin ya, tapi saya pengen kamu meragain. Jadi kan keren gitu. Wah, ternyata bisa. Ini Tiara, ada Tiara. Sambil nunggu. Halo, ada Tiara. Tiara nggak ada ya? Saya lagi baca tipnya Tiara ini. Aduh. Ustaz, Afwan, Ana screen lewat HP bisa Ustaz? Ya terserah. Saya kan Udah, tidak mempermasalahkan. ini langsung aja nih Ana share screen. Iya, pokoknya praktekin. Nih saya ada film, saya upload, bikin subtitle. Mau filmnya 2 menit, 3 menit, terserah. Pokoknya kamu terserah. Sekarang Zoom-nya punya kamu lah. Oke Ustaz, baik. Nah, saya matiin screen-nya kali nggak nyala screen. Nih kalau diperagain nggak bisa, berarti dia nggak paham. Cuma majuin tipnya ya. Ustaz, Hapus suara ini share iklan. Ustaz. Iya, coba lihat, man. Kita lihat, kita nonton. Jadi gini, kalau kamu merasa nggak bisa pakai HP, pindah ke laptop gitu, jangan diem aja. Oh, jadinya cuma ada 14. Lihat Ustaz. Mana coba lihat. Ya, gimana mereka ini? Ini Kamu pakai, kita, kamu pakai Infinix ya? iya Ustaz, Infinix Note berapa? Note 30. Nah, saya berarti adiknya. Ini kita Infinix Note cari dulu 40. Ustaz Ya, di web. oke, terus. Ah, Nah ini kita sign up. hmm. Ini pakai Google. Nah, Ini sebelumnya saya udah ada Ustaz, jadi pakai Google langsung masuk nih. iya, nggak apa-apa, kita ngerti lah yang kayak gitu-gitu. Mau. Oke, Terus Ustaz. coba. Nah, ini video saya yang sebelumnya aja ya. Duh, Ya, coba lihat. Itu yang udah diekspor, coba lihat. Yang udah jadi juga nggak apa-apa. kali ya. Nah, ini nanti setelah kita apa namanya pencet aja create project Ustaz sebelumnya. Ya, Cloud Project. Tinggal Terus, upload file. Ya, upload file, ah, kirim aja langsung video kita yang nggak ada subtitle lah. ah, ah.
Hmm, Cari yang dikit aja. mana ya? Ya udah misalkan yang udah jadinya kayak apa gitu coba. Kita tahu lah ngupload mah. Nah terus, Yang udah jadinya. Tunggu. ah, keluar dulu dari sini. Ntar yang upload malah yang ke ini. Dulu ada ininya Ustaz. Ada video yang udah jadinya. Iya, makanya kamu keluar dulu. Dia hasilnya berupa file langsung MP3 atau MP4 atau gimana? Jadinya yang ini yang saya kirim yang tugas subtitle tuh Ustaz. Ya tahu, tahu. Iya, Ya udah, setel aja. Mau tahu aja. keluarnya gimana sih? Lupa saya. Ya, keluar doang. Pilih yang 3 garis 3. Garis 3 kamu pencet itu udah keluar. Buka file aja. Itu mau mundur namanya. Oke, kita video. Oh, kamu ini berarti lagi menunya menu pakai geser dari luar kaca ini. Ke arah kiri, kanan, dari arah bawah. Gesernya kalau backnya. Ya. Nanti jadinya tuh kayak mana ya? Tapi kalau kita nggak premium, ada ininya Ustadz. Ada watermarknya. Kalau kita premium baru bisa dihilangin. Oh, gitu. Nah, nanti kalau udah Oh, kelar videonya itu bisa di-share. Kalau nggak kita download langsung. oh. Ya, udah gitu lah Ustadz. Ya, ya, udah, saya udah lihat. Nah, Berarti 35 nih nggak ada, 38 nggak ada, 2 orang nggak ada. Ya, nah terus kamu nggak punya teksnya apa? Jadi langsung nempel gitu doang kan? iya, nanti tiba-tiba ada teks ya Ustadz. Entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, ada teksnya lagi. Bukan maksudnya teks mentahan SRT, yang SR apa? SRT SRT-nya. ya? Ada? Kalau SRT, kalau SRT-nya dia harus premium juga. Kemarin tuh saya SRT-nya di aplikasi yang berbeda. Pakai aplikasi apaan? Aplikasi di Play Store SRT, tulis saja ubah video ke SRT gitu. Tapi udah kehapus di HP yang sebelumnya. Oh, ada gitu aplikasinya. Ada Ustaz. SRT APK gitu ya? Iya, Oh, iya, 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 iya. kalau di sini eh, mana ya SRT-nya nih? Dia bisa ke SRT tapi harus premium. Mm-mm. Ini berapa yang udah masuk belum sih? Udah masuk Dah, filenya nih, ya? dah, ini saya keluarin Ustaz ya. Ya udah, oke, makasih. Ya, jadi yang saya maksud adalah gitu. Ya, jadi bikin tips itu yang benar-benar kita sudah mengerjakan. Jadi apa namanya, suatu hal yang kita ceritakan, gitu. Bukan sekedar yang kita baru pengen tahu gitu. Oke, terima kasih nih. Eh, sebentar. Oke, ini udah praktek ya. Saya tandain yang sudah praktek dan sudah praktek yang belum. Kasih keterangannya Pak Anwar. Oke, oke, sudah praktek. Oh. Oke ya, lanjut. Tadi saya manggil siapa nih?
Tadi saya manggil siapa sih abis si ini? Yang tadi cewek yang nggak nyaut-nyaut. Oh ini nih, cara cepat menghilangkan spasi berlebih di MS Word. Ya udah nggak apa-apa. Ini siapa? Ya, saya panggil ya. Nah ini dia nih. Yasmin Nuraini ada? Ada Bu Yasmin. Hadir Ustaz. Oke. Ini kamu ngasih tahu cara copy paste itu maksudnya apaan? Tips apaan itu? Emang ada cara yang lain? Nggak ada Ustaz, itu basic aja sih. Namanya bukan tips itu. Cara screenshot pada layar komputer. Oke, merekam pada layar komputer Windows, membuat daftar titik, daftar titik terotomatis, membuat deadline tagihan angsuran di Excel. Hmm, ya udah nggak apa-apa. Yang penting orangnya hadir ya. Kira-kira kalau kamu saya suruh peragain, kamu mau peragain yang mana? Yang menarik, yang kira-kira kamu bisa. Kayaknya enak nih cara membuat tanda tangan QR. Pernah bikin nggak? Belum Ustaz. Ya, jawabnya salah. Ya, bentar ya. Nah, oke. Jadi apa yang kamu tulis, kamu harus siap ya. Tuh, jangan sampai kayak gitu dong. Ini apa nih? Eti Nurbaiti membuat apa nih? Membuat titik-titik pada daftar isi. Cara menyembunyikan taskbar tampilan desktop lebih rapi dilihat. Mengambil screenshot tempat. Cara ngetik kesehatan baterai. Coba nih Heti Nurbaiti ada nggak? Ada Heti? Halo Heti. Ya nggak ada. Aduh, Heti. Heti beneran nggak ada nih. Ya udahlah. Habis lebaran ya. Yang belum on. Nggak ada sinyal. Oke, nggak apa-apa. Ini coba. Ada Fiska Rahma, Aulia ada. Fiska Rahma ada juga ya. Baik, saya mau cerita mengenai pemanfaatan AI ya. Itu. Ya. Jadi temen kamu tuh luar biasa ya. Jadi pada dasarnya saya ingin kalian belajar survival gitu. Belajar kita hidup untuk bertahan, mampu mengerjakan tugas-tugas dari dosen dengan segala kondisi apapun. Seperti itu. Jadi jangan apa namanya eh, ada tugas nyerah, ada tugas nyerah gitu. Ya, ya mau ya
Nah, terima kasih kepada 38 orang ya yang tepat waktu. Jadi nanti di bawah kurangin. Nanti ada lagi bonusnya di dikurangin, 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 dikurangin. Ya, ya em, apa namanya kalian membuat rekaman dari tip yang kamu buat supaya orang bisa menikmatinya. Jadi minggu depan sudah bisa tayang. Waktu pembuatannya 2 minggu. Jadi nanti yang telat lagi dikurangin. 10 lagi poinnya. Udah pasti nggak dapat A. Kenapa? Kan A itu 86. Ya. Jadi disiapin dan juga nanti ada tugas lagi yang apa namanya 10 jari. Jadi tugas-tugas yang lain nggak ada lah. Kalian disiplin aja nilai. Oke, saya mau cerita dulu tentang pemanfaatan AI. Karena kalau saya mau kasih, kalian join gitu. Pak, nama saya Imadudillah. Kenapa? Saya mau Pak, mau ngasih tahu. Tips saya bagus loh Pak. Banyak orang yang nggak tahu dan manfaatnya banyak gitu. Jadi kalau kamu nggak mau cerita, ya saya yang cerita. Ya. Cara memblok semua iklan di YouTube tanpa klik skip. Ya. Cara masukkan PDF keluar selama 5 detik. Shopee. Cara cepat membuat garis. Wina Aroya. Ya, baik. Tipnya aneh-aneh. 3 cara buat folder baru di Windows 11. Pokoknya saya hargain lah. Saya nggak akan mengkritisi. Semua ya, apa namanya, cara dan tujuan menggunakan Notepad pakai 2 atau 3 hari. Mengetik lewat voice note di web. Ya, baik. Saya kembali lagi ke awal. Nah, jadi apa namanya? Oke. Hah? Nikahan? Ya, dia nggak ngabarin nikahan. Ya udah. Oke, ya kita share screen. Nah, jadi saya menyarankan ya yang aktif nge-follow tentang banyak hal ya. Nah, ada namanya kalau kita kan kalau di Facebook itu namanya Facebook Group ya. Nah, jadi ini linguistic fact itu dia ngebahas banyak hal ya. Yang saya membuat menarik itu adalah penggunaan AI. Bentar. Nih, ya. AI in language teaching, learning, and assessment. Nah, jadi kalau di laptop satu lagi saya download semua. Nah, kita sebagai pengajar itu harus paham sebenarnya di mana sih eh,
Tadi Tiara. Tadi Tiara yang saya panggil. Iya, makasih Prof. Jadi apa sebenarnya kita harus ubah set dalam pemberdayaan kita sebagai tenaga pengajar, ya, dari segi penerjemahan, dari segi pembelajaran, pengembangan media, bahkan sekarang apakah karya AI itu dapat dihakikan seperti itu. Nah, jadi banyak hal gitu. Nah, kita jangan sampai dalam pengajaran itu tertinggal jauh gitu. Makanya kalau ada mahasiswa yang meneliti pemanfaatan AI dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai skripsi, nah itu namanya ground apa penelitian grounded, ya, penelitian dasar. Itu luar biasa itu. Ya buku-bukunya kayak model begini. Sebenarnya AI di mana sih posisinya? Lagi. Nah, ini dia nih. Lesson plan. Ya, for language teacher, chat GPT, for language teacher. Nah, jadi eh apa namanya? Oh, aku. Ya, kamu kenapa nggak kepikiran nanya chat GPT? Chat GPT apa sih yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pengajaran bahasa Office dalam Office MS Word? Tadi jawab. Kita coba ya. Saya juga nggak tahu. Coba aja. Ya. Jadi kan apa nih Chat GPT for Chat GPT for language and teachers, ya. Oke, in foreign language learning and teaching theory and practice. Oh, nah, pertanyaannya pertama bisa jadi Anda tanya, AI, ada nggak sih buku yang digunakan untuk pembelajaran bahasa cocok? Jawabannya pasti ini keluar. Gitu. Ya, oke, siap, Prof. Ntar saya kirim. Ya, ya. Jadi saya sebenarnya yang pengen yang mahasiswa gitu, yang punya kepengen gitu. Ini penelitian pertama saya nih tentang apa namanya diagram struktur pengajar apa struktur kalimat dalam bahasa Arab. Japri juga boleh Prof. Ya, aduh. Ya, nah jadi eh, kata yang harus kita pahami dulu, kita mau jadi apa? Lalu itu pertama. Kamu mau jadi apa nih kita? Kita mau jadi apa? Nah, setelah kita tahu kita mau jadi apa, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa berperan maksimal dengan harapan yang kita tadi mau jadi itu? Oh, ternyata kalau saya kuliah bayaran pada apa ngandelin biaya dari orang atau wah saya kan dan apa nggak bisa, berarti saya harus kerja tambah atau saya harus bisa kalau mau jadi guru atau oh saya harus memahami strategi atau. Nah, rasa tahu itu harus digali
implementasikan dalam bentuk keseharian kita, mencari, 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 mencari dan mencari terus sehingga kita terpenuhi hasrat itu gitu ya. Hasrat pengen tahu kita terpenuhi. Jadi kalau kamu yang ngerjain tadi tugas Komar, teknik mengcopy paste, tips. Sejak kapan itu jadi tips? Itu mau kita sehari-hari udah ngerjain. Gak usah aja. Tips membuka file Microsoft Word, Excel dengan cara unik 3 langkah. Ya, tinggal kita hanya menghargai. Cuma tadi efek manfaatnya seperti apa? Kayak tadi kan, misalkan kayak Fathahila. Ada tugas dari cara pemecahannya. Atau ada juga cara yang adalah cari yang ada setelahnya aja atau gimana terserah ya. Jadi yang terpenting eh, apa namanya? Kalau saya sih kalau yang Fathahila lakukan, saya udah pakai CapCut Pro ya, yang udah bisa bikin subtitle dan juga sudah bisa ada SRT-nya. Ya. Linguistic of AI. Oh, maksudnya apa ini? Kok sekarang kita belajar linguistik pakai AI? Wah, harus itu. Jangan manual. Nah, ya. Oke, baik. Jadi sebentar lagi saya akan upload URL tentang Excel yang isinya nilai-nilai nanti kalian. Ya, itu waktunya juga sama 2 minggu dan selebihnya kita akan presentasi-presentasi aja dari karya yang kalian buat ya seperti itu. Jadi nanti kita untuk selesai tidak ada perbaikan nilai karena tadi saya awal kita sudah berbasis tugas yang telat-telat ya sudah saya anggap memang dia telah mengundurkan diri untuk dapat nilai A ya. Kenapa? Karena saya tidak menguji kompetensi apapun tugas yang kalian kerjakan saya setujui. Tinggal kalian mau disiplin atau tidak ya. Jadi yang tadi mau kucing-kucingan dengan cara menulis nama doang di slot kosong ternyata ada ketahuan ya. Ada 2 orang yang memang belum mengerjakan, cuma nulis nama doang, tapi isinya masih kosong. Dan yang belum lengkap, segera lengkapi URL Zoom-nya, URL sumbernya. Ini lagi jurnal. Ah, Teaching with AI, a practical guide to era human learning, new era of human learning. Ya, ini kalau orang yang ngerti, ini seperti orang yang lagi haus dahaga ketemu ternyata ada seperti itu. Ya, jadi saya hanya membuat sedikit kritikan buat kalian aja. Kalau jadi guru tuh ngajar-ngajar doang, apalagi sampai ngasih tahu macam-macam, udah selesai lah tugasnya. Udah banyak ilmunya. Tugas saya adalah memancing Anda untuk memikir. Jadi kalau kamu kuliah dengan saya, nggak kepengen apa-apa, aduh sedih banget. Kalian kuliah dengan saya, masih bukannya Word doang, sedih gitu. Ya, apalagi sampai kepikiran jadi tip itu copy paste, coba bayangin. Masih mending yang lain-lain lah. Kalau yang saya bilang kemarin, ada tips bagaimana kita mau copy paste tapi dari internet yang berantakan menjadi rapih. Kan lumayan ada ilmunya dikit, bukan copy paste-nya doang. Ya, ya. Jadi ini banyak nih ya tentang AI learning. AI
human. Oh, AI automation and course to reclaim what makes us unique. Ya. What AI can do. Oh, strength and limitation. Ya. Apa aja nih? Using AI for dialogue with text. Nah, jadi ternyata saya udah baca buku ini, itu skenario drama dan sebagainya bisa dibikin pakai AI untuk pembelajaran. Interpreter VSPI mesin. Oh, ya, ini ah, ah, writing AI prompt. Ada yang paham nggak writing-nya apa? Ya, saya acak aja nih. Naswa Sarifah ada? Nggak ada. Rasya Sabrina ada? Nasya Sabrina ada? Oke, nggak ada juga. Tadi Heti Nurbaiti dipanggil nggak nyaut. Apa lagi ya? Oke, PJ-nya aja deh. Rara ada, Rara? Ada Ustaz. Iya. Rara tahu AI prompt itu maksudnya Itu ya Ustaz buat bantu kita nulis, buat mandu gitu Ustaz. Iya bukan Ustaz? mandu. Iya kayak Jadi, misalkan kita nulis. jadi AI prompt itu maksudnya adalah bagaimana kita menulis perintah ke AI dengan baik dan benar. Jadi AI prompt itu maksudnya kita jangan sampai apa namanya eh, kadang-kadang kita jelas terlalu umum dan sebagainya. Akhirnya si AI nggak paham gitu. Sampai AI-nya bingung. Nah, tugas kita adalah menulis AI itu supaya terpandu dengan baik. Gitu. Asli, saya membantu rekan saya S2 itu semua tugas skripsinya pakai AI, tesisnya. Mau lihat? Janganlah. Ya, jadi terbantu semua gitu. Ya, ya. Jadi nanti ke Pak Prof. Aceng saya kirim secara khusus apa namanya. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi nanti pokoknya insya Allah nih dalam seminggu ini saya siapin apa namanya eh, 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 Google Form untuk kamu isi eh, tingkat apa ketepatan kamu dasar kalau nggak sore dalam. Kemudian yang diisi ya, ingat saya nugas ini udah lama. Karena sudah lama berarti kamu cuma mindahin angka doang, mindahin angka doang. Bukan ngerjain, ngerjain, ngisi pasti lama. Apalagi kamu lagi liburan kan capek ya. Terus sama tadi 3 minggu dah bikin video. Tetapi kalau yang udah selesai duluan, saya sangat terima kasih ya. Jadi ntar videonya kamu upload ke YouTube, kasih URL-nya, nanti ada lagi, Pak, nih Pak video tips saya Pak yang udah jadi. Kenapa? Karena sama ini, kalau ada tugas kuliah, itu kamu tugas kuliah media ada nggak Mas saya? Kuliah media nggak? Ada ya? Nah nanti tugas mata kuliah misalkan ada yang media, itu nanti
saya nanti pastikan yang menilai adalah guru tempat kalian yang akan menggunakan storyline tersebut. Karena kalau tugas kamu dibikin yang nilai dosen, kadang-kadang asal-asalan. Tadi dibagusin. Nah, kalau dikirim ke sekolahan yang bersangkutan, Pak, Assalamualaikum, saya dari kelompok ini, Pak, Insya Allah mau PPL sini. Ini saya udah buat media pembelajaran, Pak, yang akan digunakan sekolah ini. Kan rasain yang nilai sekolahnya. Emang enak. Harusnya ini juga sama. Jadi nanti kamu harus upload ke story kalian, tag saya. Woi, gue bikin tips nih. Semoga bermanfaat ya. Ya, jadi kamu harus upload ke YouTube, terus kamu tag saya di Instagram. Ah, tugas videonya selesai. Masalah nanti ada yang mau nge-like, mau kagak, itu urusan belakangan. Yang penting kalian sudah pede menentukan hal yang bermanfaat yang akan dikasih ke orang lain. Ya, baik, ada pertanyaan? Saya mau siap-siap mau ke tempat dosen-dosen senior seperti kemarin. Baik, kalau enggak akan ditanyakan aja di di apa namanya di, di Telegram, tag saya semua, kita saya tahu. Ya. Baik, jadi hari ini kita belajar apa? Ini sudah diingatkan mengenai tugas tips 10 yang sebenarnya adalah kalian sedang belajar mengilmiahkan apa yang kalian biasa kerjakan. Jadi kalau tadi ada saya bilang, tipsnya ini gimana? Wah, saya cuma nyari doang. Nah, itu adalah gambaran skripsi yang akan kamu kerjakan. Kalau skripsinya itu merupakan hal yang baru kamu kerjakan, maka kamu di sidang akan seperti tadi ditanya, nggak ngerti Pak, saya cuma ngopas doang Pak, nggak ngerti Pak, saya cuma ngerjain doang Pak, ini keluar ini, nggak ngerti Pak, saya cuma pakai Google Translate doang, habis. Hah? Habis. Tetap mau ditanya, oh ini Pak, saya sudah pakai ini Pak, oh saya ini Pak, saya pakai ini Pak, saya pakai ini. Jadi apa yang kamu akan ceritakan adalah menarasikan keseharian kamu yang memang berkualitas. Ya, jadi tugas itu bukan hanya menggugurkan kewajiban sampai akhirnya nyari tips dan trik. Apa yang orang akan tahu ketika kamu tips dan trik saya satu yang pertama bagaimana cara mengcopy paste. Pertama Ctrl C, kemudian di daerah kamu Ctrl V. Apa coba? Iya sih itu benar. Cuman ada manfaatnya enggak? Ya. Jadi sekarang buat kamu yang mau lulus 3,5, segera membiasakan diri banyak buku bahasa Arab, membiasakan diri melakukan riset-riset kecil, membiasakan diri. Kenapa? Biar kamu pas saat sidang itu di akhir semester besok itu kamu akan menceritakan kebiasaan yang memang bukan sekedar saya nggak sengaja Pak, saya cari tahu ini saya copy-copy aja Pak. Ngerti nggak? Enggak Pak. Itu namanya bunuh diri. Ya, terkait dengan tugas 10 jari tadi. Kedua, tadi kita harus sudah ada di zaman yang berbeda. Ya, zaman di mana kita sudah menggunakan AI dalam banyak hal, khususnya kebahasaan dan pembelajaran bahasa. Baik itu nanti RPP, kemudian media, atau apapun, nah, kita harus ikuti perkembangannya. Ya. Jadi kalau kamu ngefollow, jangan ngefollow lawakan bapak-bapak atau yang lain yang lucu-lucu lah. Itu sumber kelemahan kita, di mana hal yang dimaksud dengan iktanim homsan qabla homsin, ya, ya. Faragaka qabla suglika, waktu dengan sibuk kamu. Jadi selama waktu kita senggang, kita ngefollow, baca grup-grup Instagram atau Facebook apapun yang bermanfaat. Sehingga kita adalah bagian terdepan dalam informasi yang dapat memanfaatkan teknologi.
bukan dapat hiburan, bukan hal yang sia-sia. Sehingga ketika kita sibuk, ternyata dulu manfaat banget gue udah ngikutin yang lain yang lain. Jadi tolong manfaatkan hal yang paling berharga dari apa yang dimiliki manusia, 5 tadi. Salah satunya waktunya dimanfaatkan untuk baca yang bermanfaat. Ya, jadi teman kamu nih yang lulusnya semester genap sebenarnya sudah hampir pastikan kehilangan kesempatan mengajukan PNS yang nanti akan ada di bulan Juli. Karena kalau semester genap itu lulusnya bulan September. Jadi menunda kelulusan adalah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikuti lowongan pekerjaan guru yang biasa dibuka pada bulan Mei Juni. Karena Juli sudah ada mata pelajaran tahun ajaran baru. Ya, artinya kamu akan nganggur 1 tahun menunggu buka ajaran baru untuk bisa bekerja lagi. Ya, apalagi kamu yang jago bahasa Inggris, jago apapun, itu bisa sampai ada yang kuliah di 5 sekolahan termahal di DKI. Ada alumni kita 2. Yang pertama itu siapa ya? Ada 5 sekolahan termahal di Jakarta. 2 itu gurunya pengajar dari bahasa Arab. Karena apa? Tadi dia paham kesempatan, paham lowongan, dan bahasa Inggrisnya bagus. Karena syaratnya TOEFL-nya tinggi. Ya. Nah, jangan diem aja gitu. Ya. Selanjutnya mengenai tugas. Tugas itu saya kasih tahu bukan berarti kamu apa semoga aja lupa biar nggak usah ngumpulin, salah ya. Nanti ada dokumentasinya dan itu harap disiapkan ya. Jadi insya Allah kita bahas tentang trik-trik yang kalian akan buat ya seperti itu. Dan itu adalah merupakan kebiasaan kamu yang sudah biasa dilakukan sehingga tidak bingung lagi. Ya, baik. Begitu aja Prof. Aceng hari ini perkuliahannya. Kita membahas tentang tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan dalam mata kuliah ini. Jadi kita sudah disepakati tidak ada ujian. Karena saya tahu kalau kalian suruh mikir, ujian soal pasti oh ya, lebih baik kita berbasis project. Di mana kamu menemukan konsep apa yang dibutuhkan sebagai mahasiswa, apa yang sebagai dibutuhkan oleh tenaga pengajar, kamu buat trik-triknya biar mereka sukses, terus kamu bikin ininya, sehingga kamu memberikan manfaat dalam bentuk project. Ya, mohon izin Pak Aceng dan rekan-rekan semuanya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.